نورت أيامي، رجعت أحلامي، غيرت لون وطعم وشكل الحياة. رجعت أحلامي، غيرت لون وطعم وشكل الحياة. الله 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 يا الله، الله 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 besok bulan Rajab berakhir. Malam Rabu kita akan sudah memasuki 1 Sya'ban, dan nanti di bulan Sya'ban itu ada malam yang lebih baik, malam yang khusus yang lebih dikenal dengan malam nisfu Sya'ban, bertepatan pada malam 15 Sya'ban. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi Nabi Agung Rasul Allah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita selalu berselawat kepada beliau sampai akhir akhir. Amin. Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang berbunyi bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW menceritakan bahwa malaikat Jibril berkata demikian, belum pernah aku turun membawa kalimat yang lebih agung dari kalimat la ilaha illallah. Kata malaikat Jibril, dia berkata, belum pernah aku turun membawa kalimat yang lebih agung dari kalimat la ilaha illallah, karena dengan kalimat itulah tegaknya langit dan bumi, gunung dan tumbuh-tumbuhan, laut dan daratan. Itulah kalimat ikhlas, kalimat Islam, kalimat kedekatan dengan Allah, kalimat takwa, kalimat kemenangan, dan kalimat angkasa perkasa. Kalaulah ditimbang 7 betala langit dan 7 betala bumi dengan 1 daun timbangan, maka lebih berat lagi kalimat la ilaha illallah. Berarti kalimat la ilaha illallah masih bisa ditimbang, tapi ada yang tak bisa ditimbang.
Kalimah la ilaha illallah walaupun berat masih bisa ditimbang. Tapi ada yang tak bisa ditimbang. Ada yang tak bisa ditimbang. Tak sanggup lisan untuk menimbang. Kalaulah kalimah la ilaha illallah tadi ditimbang dengan satu daun timbangan dibandingkan dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan seisi-isinya, maka jauh lebih berat dari timbangan yang berisikan kalimat la ilaha, tapi masih bisa ditimbang. Tapi ada yang tak bisa ditimbang. Apa yang tak bisa ditimbang itu? Ilmu Allah, ilmu la ilaha. Kalau kalimahnya bisa ditimbang, ilmu kalimah la ilaha illallah ini tak bisa ditimbang. Beda. Mana lebih tinggi? La ilaha illallahnya apa ilmunya? Cobalah rasa-rasakan dulu. Kalaulah kalimah la ilaha illallah itu lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi, tapi masih bisa ditimbang. Tapi ada yang tak bisa ditimbang, itu ilmu kalimah la ilaha illallah. Pendek sama dengan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Mungkin panjang pula bismillahirrahmanirrahim lagi daripada la ilaha. Kita kan tak tahu ketika kita belajar ilmu nabi, ilmu isbat. Memang kata-kata ini setiap ngaji kita ungkap. Yang mana kalimat nabi, yang mana kalimat isbat, yang mana kalimat ikrar, yang mana kalimat tasbih. Bayangkan waktu kita menarik kalimat la ilaha illallah itu menutup pintu-pintu setan. Sudah ditutup dengan kalimat la ilaha, itu menutup pintu-pintu setan. Terbuka hubungan sang Khalik dengan sang Khalik. Kenapa malaikat Jibril memegang tangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu malam Isra dan Mi'raj? Inilah susahnya kita ini menceritakan yang agak-agak rahasia. Tak diceritakan, jemaah penasaran. Diceritakan, takutnya nanti tak yakin. Salah. Karena amalan kita baru amalan tingkatnya tingkat muqtadi. Umur kita sudah 50, 60, tapi tingkatan amal kita muqtadi, masih tahap belajar. Mohon izin, mohon maaf.
bukan maksud mengecilkan tuan-tuan sekalian, tapi inilah ilmu Allah, bukan ilmu saya, bukan ilmu kita. Kita sudah memasuki umur 60, tapi amaliyah kita masih tingkat mubtadi, masih jauh. Sedangkan kita usia kita taruhlah 70, 80. Nah sampai ke tingkat mubtadi itu bukan sedang, mesti melewati tingkat mutawasid. Dari mubtadi ke mutawasid, dari mutawasid naik ke mubtadi. Suami sama istri kalau dia cerai habis hubungan. Walaupun cerai hidup habis hubungan. Walaupun cerai mati ditinggalkan. Tapi sama guru rohani tak boleh cerai. Sakit hatimu pada guru rohanimu, jangan kau tinggalkan guru. Ini pesan, pegang yang baik-baik. Berselip pun kata-kata dia bersinggung perasaan hatimu, jangan itu kau pandang. Jangan kau putuskan, jangan kau ceraikan dia. Karena guru lah engkau bisa sampai kepada Tuhan yang telah mengajarkan ilmu yang tak bisa untuk ditimpa. Betapa banyak murid-murid yang durhaka kepada gurunya, meninggalkan gurunya, menceritakan gurunya, membuka aib gurunya. Sampai kapanpun limpahan taufik rahmat Allah tak akan dapat satupun orang seperti itu. Tersingkap pun aurat gurumu, tutupi cepat. Karena hakikat guru itu bukan main-main. Innal ladzina yubayyinaka innama yubayyuna Allah yadullahi fawqa aydihim man nakasaba innama yanqusu 'ala nafsi wa man awfa bima 'ahida fa sayutihi ajran 'azima. Ya Muhammad, kata Allah, barang siapa mengambil baiat kepadamu berarti mengambil baiat kepadamu. Inilah yang harus dipegang baik-baik dalam bertorikoh. Karena torikoh kita ini adalah torikoh yang menyatukan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf, ilmu zahir dan ilmu batin. Inilah yang menyatukan ahli sunnah wal jamaah. Yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah itu ialah menyatukan ilmu syariah dengan ilmu hakikat. Nak mendapatkan hakikat mesti bertorikoh. Karena dengan bertorikoh engkau usul kepada Allah, sempurnalah sholatmu. Apa tujuan kita bertorikoh? Tidak lain tidak bukan untuk mensempurnakan sembahyang. Karena dalam sholat itu ada namanya rukun qalbi. Itu rukun wajib. Disitulah jatuhnya bertorikoh itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Kalau ada ulama yang mengatakan sunnah, tapi dia tak tahu sunnah itu jatuhnya hukumnya kemana. Sunnah muakkadah, sunnah biasakah, atau memang itu adalah sunnah Nabi. Sholat maghrib itu sunnah Nabi tidak? Sunnah Nabi. Nabi ingat kepada Allah itu sunnah Nabi tidak? Sunnah Nabi. Apa hukumnya? Sholat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, hukumnya wajib tidak? Wajib. Sunnah Nabi tidak? Sunnah Nabi. Jadi waktu Nabi Muhammad waktu dibedah dadanya oleh malaikat Jibril, sunnah Nabi tidak?
Kalau tidak dia dibedah ya akan bisa sampai ke hadirat Allah. Karena masih ada keraguan kemuhammadan lagi. Contoh, saya berikan contoh kepada kita semua supaya kita paham. Ketika Nabi Muhammad SAW dikejar para kaum kafir Quraisy, maka Nabi Muhammad membawa batu melempar. Di situ dia mengenai salah satu orang kaum kafir Quraisy. Apa kata Rasulullah? Untung melempar. Ayat belum turun. Ketika Nabi Muhammad bilang itu, ayat Al-Quran itu belum turun. Tapi ketika Nabi Muhammad melempar, untuk melempar, maka turunlah ayat wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allaha rama. Bukan kau yang melempar Muhammad, tapi aku. Pertanyaannya, bisakah Allah dengan Muhammad? Tidak. Jadi ketika bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Siapa yang bersaksi? Siapa yang diisra dan diikratkan? Apakah kita bisa bersaksi? Mana saksi? Tiada Tuhan selain Allah. Tidak kau kenal Tuhan, waktu kau mengatakan syahadat, maka dengan mengambil kata zikir itulah engkau mengenal Tuhan yang bernama Allah. Maka kaji lagi balik, apa arti Allah itu? Nah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Kata Muhammad, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Karena waktu malam Isra dan Mi'raj pada malam 27 Rajab diberangkatkan dari Sidratul Muntaha ke Mustawa. Adapun dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, banyak yang percaya karena itu perjalanan manusia. Tapi dari Sidratul Muntaha ke Mustawa menembus 70.000 hijab alam nur. Kalau tidak dibedah, ini kunci. Ini kunci. Mana kunci itu? Talqin zikir. Tolong hargai dan jangan dipermainkan. Itulah yang bisa nanti membela kita nanti di hari akhir neraka besok. Kenapa? Karena tertanam kalimat la ilaha illallah. Siapa yang bisa sanggup membakar kalimat la ilaha illallah? Tak ada yang sanggup. Maka di dalam kitab Mutiara dari Sholihin karang Imam An-Nawawi, dalam Sahih Muslim, ada seorang orang jahat. Dia sudah banyak membunuh dan terakhir dia bunuh yang ke-100, yang ke-99 dia bunuh pendeta. Karena pendeta itu tak sanggup dia untuk menjawab pertanyaan orang yang jahat. Wahai pendeta, aku sudah menerima maksiat, banyak dosa, aku banyak membunuh. Apakah dosaku diampunkan oleh Allah? Kata pendeta itu tidak. Maka dia tambahkan satu orang lagi, genaplah 100 dia bunuh. Dia pancung, tapi datanglah dia ke wali Allah. Jawaban dia sama. Wahai wali Allah, apakah taubatku ini bisa diampunkan Allah? Aku sudah membunuh 100 orang. Apa kata wali Allah itu? Sifat Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Asalkan engkau mengakui dari hati sanubari, Allah akan ampunkan. Itu jawaban orang ulama tasawuf. Disitulah dia mengambil, menerima kalimat la ilaha illallah. Maka
di separuh perjalanan dia mati, maka malaikat azab dengan malaikat rahmat mengukur antara jarak perjalanan dia tempat yang dibunuhnya itu. Ternyata lebih jauh dia mendapat kebaikan disebabkan ada kalimat Allah dalam qalbunya. Allah selamatkan. Kenapa? Allah menghargai nama di situ. Suami istri pisah, suami istri cerai, cerai hidup, cerai mati, ada masalah. Memang itu ketentuan Allah. Kalau tak dia, kita duluan bisa mengguru rohani jangan. Karena kita berikat janji di situ. Apa janjinya? Innalladzina yubainaka innama yubayyi'u Allah. Yadullahi faqaidihim. Aman nakasa innama yanqusu 'ala nafsi. Wa man awfa bima 'ahada fasayutihi ajran 'azima. Ya Muhammad, barang siapa mengambil baikat kepada, berarti mengambil baikat kepada. Qudratku berlaku atas seseorang, tanganku di atas kanan, supaya engkau betul-betul mengenal aku. Kalau engkau bukayakan, mungkin engkau tak bisa mengenal aku. Kenapa? Engkau lalai dengan dunia yang telah diberikan. Orang-orang bertoriko, orang-orang tasawuf, dunia ambil dunia, ambillah. Tapi jangan kau masukkan dalam qalbu. Kau pegang kebasahannya kau lepaskan. Yang kau simpan dalam qalbu itu adalah mereka bukan asma. Jadi inti kaji malam ini cuma dua yang saya berikan. Bawalah balik, peganglah baik-baik. Pertama, kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tapi masih bisa ditimbang. Tapi ada yang tak bisa ditimbang. Ilmu tak bisa ditimbang. Diibaratkan dikumpulkan semua daun-daunan, pokok-pokokan, tumbuh-tumbuhan untuk mencatat ilmunya Allah, takkan sanggup, takkan mampu tumbuh-tumbuhan untuk sebagai kertas. Saking dalamnya ilmu Allah itu. Ilmu syariat luas, ilmu makrifat dalam seluruh hati. Dalamnya tak bisa untuk dijangkau, luasnya tak bisa nak diukur. Jadi kedua ilmu ini mesti bersatu, tidak bisa dia berpisah. Ilmu syariat menentukan sah dan batal, itulah hukum. Yang menghukum itu adalah Allah. Semua dihukum oleh Allah. Salat dihukum oleh Allah. Kalau salatnya fardu, maka hukumnya wajib. Kalau sholat itu sunnah, maksud sunnah itu perintahnya tak kuat, berarti itu sunnah. Tapi semua yang harus kita pahami, semua yang diberikan oleh Allah, semuanya sunnah Nabi. Tapi ada sunnah biasa, ada muakkad, dan ada juga yang wajib. Makanya kalau kita sholat qobliyah isya, Fatihah saja cukup. Karena qobliyah isya itu adalah hukumnya khairu muakkad. Tapi kalau ba'diyah isya, tolong dan baca sani. Karena situ adalah mu'akkad. Di situ mu'akkad. Tambahkan ayat. Terserah mau alam nasrah, mau kuliah, mau kulku, terserah tambahkan. Karena itu mu'akkad. Maka lebih tinggi ba'diyah isya itu daripada sholat sunnah tarawih. Nanti sebulan lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Jangan kita kejar tarawih, tapi kita tinggalkan ba'diyah isya. Tertipu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan tidak pada penyampaian. Nanti kalau mau bertanya jawab dipersilakan setelah habis tutup doa. Barakallahu fiikum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Khususan almarhum Al-Marhum Mahmud, khususan almarhum Al-Marhum Mahmud, khususan almarhum Mahmud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi jam 2 Pak saya meninggal.